Supaya kita tahu keakhiran hidup manusia, eksistensi kita sesuai Alkitab itu gimana. Jangan sampai aku ngerti tentang mati. Dan aku yakin kalau aku mati masuk surga. Gak cukup. Gak cukup. Pengertian tidak membawa saudara masuk surga. Tidak. Semua katakan, tetapi pemahaman dalam hidup sehari-hari saya yang menilai saya boleh ke sorga atau harus ke neraka. Amin. Itu sebab eskatos adalah akhir eksistensi keberadaan manusia dan alam semesta yang Alkitab katakan. Itu sebab kita akan mempelajari tentang 3 hal. Eskatologi ini berkutat dalam 3 hal. 1, kematian. Katakan kematian. 2, katakan penghakiman terakhir. 3, katakan kekekalan setelah kematian. Jadi kita harus paham secara garis besar. 1, entry level kita, tahap mula tentang eskatologi adalah kematian. Jadi saya dan saudara kita semua akan meninggal. Setelah meninggal adalah hukuman, penghakiman untuk orang ditetapkan masuk dalam sorga dan nyawanya yang lain ditetapkan untuk masuk dalam neraka hukuman Allah. Sehingga kematian adalah sesuatu kunci yang penting pada akhir hidup manusia. Sehingga dengan kematian saudara dan saya bisa memiliki hidup yang kekal. Katakan hidup kekal di dalam sorga. Amin. Makanya saya ingin mengajak semua saudara, kita akan melihat tentang kematian. Siapa yang ingin meninggal dunia dengan tersenyum, angkat tangan. Haleluya. Kelihatannya semua mau tersenyum kalau mati ya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati saudara. Kenapa? Karena bagi saudara ada sorga. Jadi saudara menjadi sangat lega di dunia. Aku capek, aku sakit, aku menderita, aku disakiti. Every time, for every moment, for every event, I'm being hurt in my heart. Saudara, tetapi kalau aku mati, aku masuk dalam kerajaan Allah. Wow, hebat sekali. Eskatos adalah akhir keberadaan manusia dan alam semesta. Nah, kita bicara yang pertama, entry levelnya adalah kematian. Saudara, dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10 kita akan buka Alkitab kita. 2 Korintus 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Betapa pentingnya, saudara, pemahaman tentang kematian, saudara. 2 Korintus 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10 para kekasih kita akan baca dengan suara yang nyaring. Siap? 1, 2. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu mengeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Amin. Bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kami lagi. Saudara, 2 ayat ini penuh dengan misteri dan artinya dalam sekali. Bila kita hanya sekedar membacanya, ngeri ya. Aduh, orang mau mati ngeri ya. Saudara, tapi coba kalau kita melihat, dari mengerikan menjadi mulia. Kata ngeri bagi siapa? Kata ngeri bagi mereka yang jauh dari Tuhan, tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, dan tidak memanage, tidak
memaintain hidupnya untuk selalu dekat dengan Tuhan, dipelihara oleh firman, oleh Roh Kudus. Orang yang menjauh dari Tuhan karena bisikan-bisikan iblis, saudara, kalau dia meninggal ngeri. Rasul Paulus menulis, dari kematian yang begitu ngeri. Artinya bila saya dan saudara kita jauh dari Tuhan, maka kematian itu mengerikan sekali. Orang yang tidak manage, mengatur hidup rohaninya dengan Tuhan, kalau mati mengerikan. Bukan kelindes, sepur dan lain. Itu semua orang bisa ngalamin. Tapi maksud mengerikan bukan macam begitu. Mengerikan adalah dia punya jiwa ditolak sama Tuhan. Tolak. 1000 pendeta mendoakan dia menjelang mati. Tuhan bilang, aku tolak. Tidak ada satu pendeta di bumi bisa meloloskan dia masuk ke dalam surga. Siapakah pendeta? Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ternyata keputusan untuk saya diterima. Untuk saudara diterima. Lepas dari kengerian mati yang mengerikan tersebut. Keputusannya ada pada Tuhan Yesus yang menilai, yang memberi raport kepada kita. Saudara, dialah yang mempunyai satu pendapat yang tak bisa dipersengketakan. Karena dia punya penilaian pasti benar dan adil. Sebab itu bagaimana ayat ini mengatakan dari kematian yang begitu ngeri. Ayat yang ke-9, sehari-hari kami ada di bawah satu hukuman mati. Sepertinya kami ini dijatuhi hukuman mati. Ya, takut, khawatir, nanti kekurangan uang, nanti sakit tidak sembuh. Saudara, kemudian diganggu oleh orang jahat. Saudara, pendek kata, hidup ini mengerikan. Dan akhir hidup ayat 10 sangat mengerikan. Itu sebab di sini firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri. Semua katakan, dari kematian yang begitu ngeri, Yesus telah dan akan menyelamatkan saya. Beri tepuk tangan bagi dia engkau yang percaya. Haleluya. Itu sebab kami menaruh kepercayaan kepadanya. Dan kami yakin dia akan selalu menyelamatkan kami. Selalu menyelamatkan kami lagi. Sampai masuk di dalam sorga. Jadi di sini kita melihat bagi anak Tuhan yang dikasihinya tidak mengerikan. Hidup tidak mengerikan, mati tidak mengerikan. Amin. Yang percaya katakan terima kasih Bapa. Semua kengerian karena kematian berubah menjadi kemuliaan. Amin. Jadi saudara, ini kunci nomor 1. Bahwa kematian saudara dan kematian saya akan mulia. Haleluya. Jadi kematian adalah entry level. Dia adalah tahap awal dari bawah sana, tahap pertama. Mulai naik anak tangga pertama. Saudara, dari eskatos atau keakhiran. Tinggal selangkah saja. And you must say your last goodbye. Setelah kematian itu tinggal selangkah saja. Semua kita akan mengatakan goodbye. Bisa omong, nggak bisa omong. Tetapi dalam batin kita, goodbye, saudara. Dan saudara harus tahu bahwa kematian sebelum itu terjadi, saudara sudah harus memegang boarding pass-nya. Saudara punya boarding pass-nya. Kalau aku mati, aku masuk dalam sorga. Sebab itu ayat yang akan kita baca berikut. Dari Amsal pasal yang ke-14. Ayat yang ke-32 saudara. Akan memberitahu kepada kita sesuatu yang istimewa. Mari kita akan baca. 1, 2. Orang fasik
dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Amin. Nah, kalau kita membaca ayat tadi, saudara, kurang sinkron dengan terjemahan yang lebih sahih dan lebih legal. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version dikatakan, when calamity comes, the wicked are brought down. Ketika malapetaka bencana datang, maka orang jahat akan diremukkan, akan diinjak. Ya, but even in the death, the righteous have a refuge. Tetapi bahkan ketika mati sekalipun, seorang yang benar akan mempunyai tempat penampungan, tempat penyelamatan. Amin. Hebat sekali. Mari kita akan baca terjemahannya yang ada di bawah. 1, 2. Ketika malapetaka datang, orang jahat ditenggelamkan. Tetapi bahkan di dalam kematian pun orang benar memperoleh tempat penyelamatan. Amin. Coba. Padahal calamity atau bencana besar ataupun sesuatu yang jahat itu mesti datang kepada manusia. Tetapi kalau dia datang pada manusia, the wicked, orang-orang jahat, maka orang-orang jahat akan diremukkan, akan ditenggelamkan. Tetapi orang benar lain, bahkan ketika dia itu mati, sekalipun orang benar ini mati, dia itu sudah ditampung oleh Allah. Amin. Jadi semua katakan, mulai saat ini saya besar hati. Saya tidak takut pada kematian. Amin. Jadi saudara mesti tahu bahwa ketika malapetaka datang, saudara diamankan. Ketika maut datang, saudara punya tempat penyelamatan. Ya, para kekasih perhatikan baik-baik. Itu sebab ketika malapetaka datang, ingat, Rasul Paulus mengatakan betapa mengerikan itu kematian. Bagi siapa? Bagi orang yang di luar Kristus. Bagi orang yang jauh dari Tuhan. Maka dia ditenggelamkan, lebur. Tetapi orang benar kalau mati ditampung oleh Tuhan. Kalau hidup diselamatkan, kalau mati ditampung. Siapa yang bangga mempunyai juru selamat? Lambaikan tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bangga karena Engkau juru selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.